warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin mutawammin para alim, para asatidah, segenap para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah pada saat ini kita bisa merasakan. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus langgeng bisa kita nikmati dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kenikmatan ini juga sebagai rasa syukur menjalar kepada keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kenikmatan ini kalau kita lihat bisa kita rasakan kalau kita itu sudah pernah atau bisa sakit. Orang yang bisa merasakan itu telah melewati apa yang dia rasakan. Di masa mudanya dia akan bisa merasakan kalau dia di masa tuanya. Begitu pula kenikmatan yaitu kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini sedikit sebagai poin-poin untuk menjelaskan di mana orang-orang yang merugi di dalam bulan puasa. Puasa memang istimewa, sampai puasa itu dicatat di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Dan puasa ini adalah wajib. Jadi kalau ada orang yang puasa namun dia tidak bisa merasakan puasanya, maka dia termasuk orang yang merugi. Karena di sana dikatakan kamin sholimin walakin lahul jum'. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya bisa merasakan lapar dan dahaga, maka dia termasuk orang yang merugi di dalam puasa. Atau bisa dibilang ada orang yang tahu kalau bulan Ramadan tapi dia hanya bisa menganggap seperti hanya bulan-bulan yang biasa. Padahal bulan ini banyak sekali orang yang berbondong-bondong menikmati detik-detiknya. Makanya di bulan awal, pertemuan awal itu, ini bulan Ramadan, besok di akhir bulan Ramadan malaikat itu menangis karena akan berpisah di bulan Ramadan. Dan kita ini yang diperintahkan, bukan malaikat. Malaikat tidak diperintahkan, malah manusia yang diperintahkan. Sehingga 10 akhir ini kita masih makan dengan apapun yang kita bisa, dengan diniati lillah ta'ala, apapun itu pekerjaannya, baik itu pekerjaan mubah, baik itu pekerjaan apa. Contoh seumpamanya kalau bersih-bersihnya bersih-bersih karena menyambut ini, menyambut bulan Ramadan, menyambut hari raya, menyenangkan tetangga untuk supaya bisa dipandang enak, dan ini adalah bagian daripada
An-Nadhafah ini memang adalah perintah Rasulullah dan lain sebagainya. Apapun itu pekerjaannya. Kalau sore ini adalah mungkin Nabi boleh melihat pandangan-pandangan ternyata Allah memberikan. Tafakur adalah bagian daripada ibadah. Yang kedua adalah orang yang menunggu waktu berbuka tapi tidak mengambil kesempatan untuk berdoa. Seperti halnya bulan Jumat. Bulan Jumat itu Allah menyembunyikan waktu yang istijabah. Sehingga ulama itu ketika bulan Jumat itu termasuk bulan yang istimewa dari 1 minggu. Ada yang bulannya itu khusyuk awal, ada yang khusyuk ketika di antara khutbah dua khutbah, ada yang khusyuk ketika pada asar. Untuk sudah. Begitu pula ketika bulan Ramadan, waktu berbuka ada kesempatan untuk berdoa, yaitu di situ adalah waktu istijabah. Setelah berdoa, setelah berbuka, jadi minum atau makan membatalkan baru berdoa. Tapi kalau kita berdoa dulu, itu berdoa untuk kesunahan makan, bukan berdoa untuk kepentingan kita. Sehingga beberapa hakam dan ulama mengingatkan, ayo disempatkan berdoa ketika berbuka puasa, bukan berdoa untuk berbuka puasa. Selanjutnya orang yang bangun sahur berpuasa. Orang yang bangun sahur berpuasa tapi tidak mendirikan sholat 2 rakaat atau minimal 2 rakaat. Padahal kesempatan sudah tinggal untuk sholat 2 rakaat. Karena kemarin dikatakan sholat lail atau sholat qabla subhi raka'ataini khairun ma fis samawati wal ardi. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada seisi dunia dan seisi langit dan dunia. Ketika 2 rakaat ini tidak kita jalankan, berarti kita ini termasuk orang yang merugi. Kalau bahasanya kita itu adalah eman. Selanjutnya orang yang dikarunia nikmat berlebih, tapi pelit, bakhil, kecil. Coba kalau dia bisa berbagi. Ketika dia berbagi kepada orang yang berpuasa, maka pahala orang yang puasa yang memakai suapan dari orang yang disedekahi pahalanya sama. Maka ulama yang mengatakan harta yang paling baik-baiknya harta adalah dimakan oleh orang yang alim. Kenapa? Asupan makanan ini tidak hanya untuk gizinya, tidak hanya untuk hidup saja, tapi karena nikmatnya itu dipakai ibadah, niatnya itu macam-macam dan kepentingan macam-macam. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan hal yastamiyal ladina ya'lamun, hal yastamiyal ladina ya'lamun, la ya'lamun. Apakah beda? Ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan sebuah jawaban. Apakah beda orang yang mengerti dan tidak mengerti? Yang satu itu konsumsi saja menyambung hidup, yang satu diniati untuk buat ibadah, untuk dakwah, untuk macam-macam demikian dan lain-lain. Jadi setiap asupan itu bernilai. Maka sedekah kita kepada orang yang alim atau sedekah kita kepada orang yang berpuasa tadi, pahalanya itu sama seperti hanya itu. Bukan berarti kita nanti pilih-pilih. Ya. Artinya ya kita bisa berbagi sama temannya. Mungkin temannya ini puasanya lebih baik, kita sedekah. Supaya apa? Pahalanya sama. Pada yang biasa. Sehingga di sana dijelaskan
Sayyidina Ali mengatakan la yazalul din wa dunya qa'iman. Agama dan dunia itu selamanya tidak akan berdiri. Padahal dunia dan agamanya harus terus berdiri. Kecuali madama ada masyarakat, kecuali ada empat perkara yang itu ada. Yang pertama madama dunia la yaqul bima umilu. Selama orang yang kaya dunia itu tidak bakhil apa yang dia punya. Padahal orang yang kesempatan itu adalah anugerah dari Allah. Saya ini cuma hanya menyampaikan rezekinya Allah, melalui tangannya Allah. Orang yang diberi juga begitu. Menerima ini adalah anugerah Allah. Aku adalah menolong orang itu untuk menjalankan perintahnya Allah. Jadi tidak ada yang namanya rendah dan tidak, karena memang tahu posisinya. Dan besok akan ada orang yang tidak ada yang menerima zakat, berarti itu mendekat kiamat. Besok orang itu kaya, sampai nyampe orang yang menerima sedekah itu tidak ada. Loh, kita lihat ya, komunitas rumah elit ngasih ketambahan dari mana? Karena merasa mampu, itu sudah ada. Besok itu semakin berarti itu adalah tanda-tanda kiamat. Sehingga posisinya akhirnya maupun posisinya yang tidak punya itu tahu posisinya. Oh, saya menolong dia untuk menyalurkan zakat yang perintahnya Allah diterima. Bukan karena rendah diri. Yang punya juga begitu, ingin menyalurkan harta yang menjadikan anugerah dari Allah ini lewat saya. Alhamdulillah Allah melewatkan tangan saya. Jadi tidak merasa sombong, semuanya itu berasal dari Allah. Makanya kemarin Robbana nantinya, Robbana ya Allah berilah aku kehidupan yang baik. Artinya apa? Semua yang dari Allah. Kemudian orang yang mampu membaca Al-Quran tetapi membiarkan dirinya jauh dari sikap perilaku yang ada di dalam Al-Quran. Makanya dikit-dikit mungkin kalau yang tidak bisa terjemahan Al-Quran secara langsung terjemahnya ditengok. Maksudnya ini apa sih? Meskipun satu lembar nggak paham atau satu juz ambil yang paling pokok menurut dia paham. Karena kita kalau kita habiskan waktu untuk belajar, umur kita itu nggak akan mampu. Ilmunya Allah itu banyak, dan ilmu agama maupun ilmu umum semuanya sama, semuanya berangkatnya dari Allah. Itu adalah ilmu. Seperti listrik ini ilmunya Allah ya. Kalau nggak ada ilmu, kemanfaatan yang dimiliki oleh orang Islam untuk beribadah nggak bisa mengikuti buatannya manusia. Tapi ini adalah ilmu manfaat ada. Jadi ilmu itu tidak memandang agama apapun, ilmu umum, semuanya itu muaranya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selanjutnya terkait dengan terkait kipat tadi, mungkin nggak bisa melanjutkan, cuma saya akan beri aja. Madama ulama yang malu nabi ma'amilun, selama ulama itu mau beramal apa yang dia ketahui. Di sini ditekankan adalah min amri wa nahi, ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau ada ulama, ada kiai di kampung kok nggak mau peduli sama lingkungan, maka agama dan dunia di wilayah itu akan hancur. Ulamanya saya juga peduli. Artinya apa? Kita sebagai orang yang ngerti, kalau ada orang yang nggak ngerti, minimal diingatkan. Kalau tidak diingatkan sudah selesai tanggungan kita, pertanggungjawaban kita kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.